Assalamualaikum. Well, hello students. Today we are going to learn about this. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, hari ini akan ada 2 poin yang akan Bapak sampaikan di sini. Oke, yang pertama adalah using preposition of place, yaitu menggunakan kata depan untuk keterangan tempat. Lalu yang kedua adalah asking and giving direction, yaitu menanyakan dan memberitahukan tentang arah. Are you ready? That's good. I like it. Baik teman-teman, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu using preposition of place. Nah teman-teman, using artinya menggunakan. Lalu kemudian preposition of place artinya adalah kata depan yang menyatakan tempat. Kata depan itu jadi kata yang diletakkan di depan kata benda. Kata bendanya bisa bangunan, bisa suatu tempat, ya. Jadi fungsinya untuk menyatakan tempat. Sekali lagi ya, jadi using preposition of place itu adalah menggunakan preposisi atau kata depan yang menyatakan tempat. Nah, teman-teman, gunanya untuk apa? Untuk memberitahukan pada orang lain tentang arah, tentang lokasi. Nah, teman-teman, ada beberapa preposition atau kata depan yang bisa kita gunakan untuk memberitahu tempat atau posisi dari suatu benda atau dari suatu gedung, dari suatu tempat gitu ya. Kali ini kita akan menggunakan 5 preposition atau preposisi, yaitu across, behind, in front of, near, dan terakhir ada kata between. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Across artinya di seberang atau menyeberangi. Ya, contohnya seperti ini. The bus stop is across from the school. Tambahkan kata from ya setelah across jika artinya di seberang. Nah teman-teman, lain lagi kalau misalkan jika menyeberangi. Nah contohnya seperti gambar berikut ini. Nah ada seekor kucing yang sedang melintasi atau menyeberangi. The cat walks across the bridge. Kucing itu berjalan menyeberangi jembatan. Nah teman-teman, jadi across digunakan setelah kata kerja. Ya di sini kata kerjanya walks. Kemudian teman-teman ada kata behind. Artinya di belakang. Contohnya seperti gambar berikut ini. The girl is behind the books. Anak perempuan itu ada di belakang buku-buku. Nah, teman-teman gunakannya seperti itu ya. Jadi posisinya memang di belakang. Kemudian selanjutnya ada kata kebalikan dari tadi, yaitu in front of. Artinya di depan. Nah, teman-teman perhatikan gambarnya ya. Ada seorang guru di depan para muridnya. The teacher is front of the students. Guru itu ada di depan para murid. Nah, kemudian ada kata near yang artinya di dekat. Oke. The apple is near the book. Apel itu ada di dekat buku. Posisi di dekat ini, teman-teman, mirip seperti di samping gitu. Intinya dia ada di dekat. Lalu kemudian yang terakhir adalah kata between, artinya di antara. Nah, di sini di antaranya di antara 2 benda ya. Contohnya gini. The teacher is between the chair and the table. Guru itu ada di antara kursi dan meja. Nah, teman-teman, jadi posisinya between itu di antara 2. Kalau misalkan di antara lebih dari 2, gunakannya bukan between. Nanti ada lagi ya. Nah, jadi kesimpulannya ada 5 preposition yang kita gunakan, yaitu across, behind, in front of, near, dan terakhir adalah between yang artinya di antara 2. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang asking and giving direction. Nah teman-teman, asking and giving direction itu yaitu tentang bertanya dan memberitahukan tentang arah. Langsung saja kita belajar tentang poin yang pertama, yaitu tentang asking directions. Nah, ada ungkapan yang kita bisa gunakan. Contohnya,
Is this the way to bla bla bla? Contoh kalimatnya misalkan, is this the way to the hospital? Apakah ini jalan ke rumah sakit? Nah, teman-teman cukup tambahkan nama tempat setelah kata to terakhirnya. Oke, jadi mudah kan, misalkan is this the way to the hospital, is this the way to the train station. Kemudian ungkapan yang lainnya. Nah, kita bisa gunakan ungkapan seperti ini. Where is the bla bla bla? Contohnya dalam penggunaan yang ini, kalimat ini. Where is the museum? Di manakah museum itu? Nah, teman-teman cukup tambahkan nama tempat di akhir katanya ya. Jadi cukup seperti ini saja. Where is the? Tambahkan where is the museum? Where is the hospital? Where is the school? Where is the bank? Mudah bukan? Jadi intinya sebelum kita menanyakan arah, kita harus tahu dulu ungkapan-ungkapan apa dan juga nama tempat dulu dalam bahasa Inggris. Dan itu sudah diajarkan sebelumnya di kelas 4. Oke? Kemudian ungkapan berikutnya, do you know the way to bla bla bla. Nah, ini juga teman-teman gunakan nama tempat setelah kata to. Jadi di akhirnya, mudah sekali bukan? Contohnya dalam kalimat seperti ini. Do you know the way to the bus station? Apakah kamu tahu jalan ke terminal bus? Mudah bukan, teman-teman? Jadi cukup tambahkan nama tempat saja di akhirnya. Dan ingat, penggunaan ini untuk menanyakan tempat atau arah. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang memberitahukan tempat atau lokasi. Kita bisa gunakan kalimat seperti ini. Follow this road. Ikuti jalan ini. Mudah bukan? Kemudian ada kata turn left. Belok kiri. Oke, jika ingin memberitahukan arah kiri. Kemudian ada lawan katanya, yaitu turn right. Dibacanya turn ya, turn. Jangan turn. Oke, turn right. Belok kanan. Kemudian kita bisa gunakan juga kata yang ini, go across. Oke, contohnya dalam kalimat go across the bridge. Seberangi jembatannya. Nah, teman-teman mudah bukan? Jadi dengan 4 ungkapan tersebut, teman-teman sudah bisa memberitahukan arah menuju tempat tertentu. Oke? Tadi ada kata follow the road. Oke? Terus kemudian ada turn left. Kemudian ada turn right. Dan terakhir ada go across. Kemudian ada sesuatu hal yang harus teman-teman ingat. Jika kita ingin menanyakan tempat, kita ucapkan excuse me, yang artinya permisi. Kemudian jika sudah diberitahu tempat, kita bisa ucapkan thank you, yang artinya terima kasih. Bisa juga kita ucapkan thank you very much, terima kasih banyak, atau thank you so much, artinya sama saja ya. Oke, lalu ucapan terakhirnya kita bisa ucapkan you are welcome, yang artinya terima kasih kembali, atau bisa diartikan sama-sama. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Oke, it's enough. Don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.